Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa warzuqna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah. Alhamdulillah, kita lanjut bahasan kita setelah minggu kemarin kita bahas mengenai ijarah. Jadi sebenarnya ini masih ada sambungan, ada keterkaitan dengan ijarah gitu ya. Jadi kita bicara akad kerja, cuman pola akadnya agak berbeda. Hanya di kita dalam bahasa Indonesia lebih umum kita kenal dengan sebutan sayembara gitu ya. Jadi kalau kita bicara jialah, memang secara arti atau pengertian dia adalah sebuah bentuk janji untuk memberikan sesuatu atas pekerjaan tertentu. Gitu ya. Jadi yang namanya ja'alah itu bentuknya cuma janji. Nah, karena bentuknya janji secara akad dia adalah akad sepihak. Nah, ini yang unik ya, akad sepihak. Nah, seperti apa yang disebut ja'alah? Ja'alah contohnya adalah misalnya gini, kalau kita bahasa sayembara, terbayang ya, barang siapa yang menemukan dompet saya nanti saya kasih hadiah 100.000, itu ja'alah namanya ya. Ini memang mirip dengan akad kerja, cuman beda pola. Kalau akad kerja sifatnya dia mengikat, ada ijab ada kabul, sedangkan ja'alah ini akadnya akad umum, dia akad sepihak, hanya dari orang yang memberikan kerja, kan gitu ya. Ya, dari orang yang memberikan kerja, orang yang siap untuk memberikan sesuatu, entah bentuknya barang, harta atau lain sebagainya. Kan bentuknya macam-macam, boleh hadiahnya, boleh apapun. Kita sebut hadiah, kita sebut upah juga upah, kan gitu ya, atas satu pekerjaan. Itu kita sebut sebagai ja'alah. Nah, ja'alah ini adalah akad sepihak. Ya. Akad sepihak. Kenapa ini kita masukkan juga mirip dengan akad kerja seperti yang kita bahas minggu yang lalu? Ya, karena dia sama-sama dikatakan melakukan pemanfaatan jasa dengan kompensasi. Sama kan gitu ya. Yang namanya akad kerja ijarah, kita bekerja itu juga sama-sama memanfaatkan jasa dengan kompensasi ya. Hanya bedanya pada ja'alah, ja'alah ini akadnya sepihak, hanya dari yang memberi kerja. Dia akadnya hanya satu saja, tidak ada ijab kabul. Nah, bedanya begini, ini ja'alah ini tidak ada ijab kabul dan tidak ada ikatan. Kenapa? Karena kan memang tidak ada yang melakukan qabul, hanya pengumuman dari satu pihak. Nah, pihak yang mau mengerjakan itu nanti bisa siapa saja. Bisa jadi dibatasi, bisa jadi tidak dibatasi. Kan begitu. Tergantung orang yang mau memberikan janji ini. Tergantung dari si pemberi kerja, pemberi sayembaranya ini. Inilah kita sebut sebagai ja'alah seperti ini. Ya, termasuk juga dikatakan yang termasuk ja'alah itu misalnya janji kepada seseorang yang menang lomba, itu ja'alah. Barang siapa menang lomba ini nanti saya kasih hadiah, gitu ya. Barang siapa dapat seperti ini nanti saya kasih hadiah. Dan ja'alah ini memungkinkan ada di pekerjaan-pekerjaan yang memang sebenarnya sudah ada. Dalam kitabnya sendiri dicontohkan bahkan di medan perang.
itu memungkinkan ada jialah. Seperti apa? Misalnya contohnya namanya pasukan, ya namanya perang kan sama-sama perang ya. Tapi kemudian ada jialah, ada sayembara. Barang siapa bisa menjebol pertahanan musuh bakal dapat bonus. Nah, gitu ya. Barang siapa yang bisa berhasil memukul musuh paling banyak dapat tambahan. Nah, gitu ya. Dapat penghargaan. Itu masuknya jialah, gitu ya. Jadi memungkinkan jialah itu masuk ke dalam sebuah lingkup yang memang sudah ada tambahan, gitu ya, ada tambahan. Apakah tambahan ini kemudian masuk sebagai tambahan yang nggak diperlukan? Ini tambahan yang boleh. Kenapa? Karena tambahannya juga dari orang yang sama, gitu, yang memberikan pekerjaan itu, gitu ya. Atau yang paling umum tadi kita menemukan barang, gitu ya, menemukan barang. Atau juga ini mungkin ekstrim, kita nggak umum ya. Mungkin ada barang siapa bisa mencarikan anak saya jodoh, gitu ya, saya kasih hadiah, gitu ya. Kalau di kita langsung saya aja Pak, gitu ya. Di kita nggak umum, gitu ya, di kita nggak umum. Tapi itu ada yang seperti itu, gitu ya. Jadi memang yang namanya jialah, dia sifatnya tidak mengikat, akadnya hanya satu pihak, gitu ya. Sehingga nanti konsekuensinya akad jialah ini berbeda dengan konsekuensi akad ijarah. Padahal sama-sama sebenarnya pemanfaatan jasa dengan kompensasi, gitu ya. Sama-sama pemanfaatan jasa dengan kompensasi. Nah, di mana aja bedanya? Nah, gitu ya. Ini kita coba bahas dari sisi perbedaan dulu. Perbedaan jialah ternyata secara alami yang namanya jialah itu si pemberi kerja itu nggak dapat apapun kecuali pekerjaannya selesai. Orang yang sayembara minta dicarikan barang, dia kan nggak dapat apa-apa sebelum barangnya ketemu, sebelum barangnya diserahkan. Beda halnya dengan akad ijarah. Akad ijarah orang dibayar sebagai pelayan, sebelum selesai jam kerjanya sudah dapat manfaat kan, gitu ya. Nah, bedanya di situ, gitu ya, bedanya di situ. Jadi yang pertama adalah pemberi kerja belum mendapatkan manfaat sebelum selesai pekerjaan. Nah, ini bedanya. Yang pertama seperti itu. Nah, kaidahnya karena jialah ini harus selesai dulu, gitu ya, harus selesai. Maka otomatis yang nerima upah juga sama. Kalau ada jialah belum selesai, maka yang kerja juga belum dapat upah kan. Saya sudah berusaha nyari, ada sayembara, ada jialah, bagi barang siapa yang menemukan dompet saya kasih 100.000. Tiba-tiba ada orang ngaku, saya sudah nyariin Pak, gak ketemu, saya dikasih lah, gitu ya. Enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Ini jialah. Jialah itu selesai dia berhak, kalau enggak selesai dia nggak punya hak, gitu ya. Sama juga, jadi upah hanya diberikan jika pekerjaan selesai. Ya. Ini adalah jialah, gitu ya. Jadi dia konsepnya selesai dulu pekerjaan, maka dia harus menyerahkan, baru dia berhak mendapatkan upah. Kalau nggak diserahkan, ya juga salah. Gitu ya. Kalau nggak diserahkan ya salah. Kenapa? Ya berarti dia itu nggak dapat upah. Kalau itu jelas barang milik orang lain, kan juga tetap dia punya kewajiban menyerahkan. Kalau enggak ya sama saja dengan mencuri kan, begitu ya, sama saja dengan mencuri, gitu ya. Yang kedua, nah, ini yang unik. Akad jialah
ini mengandung ketidakjelasan. Yang diperbolehkan. Ya. Kenapa dikatakan mengandung ketidakjelasan? Yang namanya ji'alah, waktunya nggak jelas, pekerjaannya nggak jelas, skup pekerjaannya nggak jelas. Yang namanya orang mencari, kayak tadi, mencari barang yang hilang, yang dikerjain apa? Sebanyak apa? Berapa lama? Nggak jelas, gitu ya. Yang itu adalah akad yang nggak jelas yang diperbolehkan, tapi ya, diperbolehkan khusus dalam ji'alah. Kalau kita kembali kepada ijarah, nggak boleh. Kalau ijarah kan harus jelas, yang kita bahas kemarin ya. Jadi harus jelas, waktunya harus jelas, skop pekerjaan harus jelas, upahnya harus jelas, gitu ya. Nah, kalau ji'alah ini nanti ada ketentuannya, apa sih yang syaratnya ji'alah seperti apa. Tapi ini kita bicarakan dulu bedanya, ya, biar kita tahu ji'alah ini mirip dengan ijarah, tapi ini dua makhluk yang berbeda, dua hal yang berbeda, gitu ya. Skopnya beda, akadnya ini nggak jelas, tapi boleh khusus untuk ji'alah, ya, khusus untuk ji'alah akadnya boleh. Nah, yang ketiga adalah tidak boleh ada syarat upah di depan. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya ji'alah nggak boleh uang dulu. Aneh jadinya, gitu ya. Barang siapa menemukan motor saya kasih uang, tapi uangnya sudah di depan. Jadi masalah, gitu ya. Padahal ji'alah. Ji'alah ini bisa siapa saja yang mengerjakan, bisa dibatasi, bisa tanpa batas. Dan kaidahnya ji'alah itu selesaikan dulu pekerjaannya, baru upahnya didapat. Kalau pekerjaan nggak selesai, nggak ada jatah sama sekali, ya, nggak ada upah sama sekali. Beda dengan ijarah. Ijarah itu kalau manfaat itu sudah diberikan, meskipun tidak sempurna, dia tetap berhak menerima upah. Pegawai ternyata kerja setengah hari, sakit, dia tetap berhak menerima upah, gitu ya. Setengah hari itu, gitu ya, tetap dia berhak menerima upah untuk setengah hari itu. Kenapa? Karena sudah ada manfaat yang diberikan, dan itu ada akad, ya, ada akad yang jelas. Kalau ji'alah ini enggak, gitu ya. Ji'alah ini benar-benar akadnya akad umum. Barang siapa begini, barang siapa bisa mencarikan saya ini, barang siapa bisa membuatkan saya ini, itu akan saya kasih sekian, gitu ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Misalnya barang siapa bisa membuatkan saya sumur yang bisa dipakai buat mengairi sawah, saya akan kasih hadiah sekian. Itu boleh, gitu ya. Dibikin modelnya sayembara, itu boleh. Tapi kalau di kita kan mungkin orang hitung-hitung layak nggak, gitu. Biasanya kalau sudah ceritanya sayembara ji'alah ini angkanya besar, biasanya begitu ya. Kalau nggak besar orang malas. Gitu ya. Maka ji'alah ini memang nanti akan dibatasi skop tugasnya, gitu ya. Skop tugasnya akan dibatasi untuk sesuatu yang memang layak untuk diji'alahkan, gitu ya. Yang keempat, nah, akad ji'alah tidak mengikat. Boleh dibatalkan sepihak. Nah, di akad ji'alah itu akad yang tidak mengikat, jadi boleh dibatalkan sepihak, tapi tentu ada syarat ketentuan ya. Contohnya gini, ada seseorang yang mengumumkan, barang siapa menemukan mobil saya yang hilang, saya akan kasih uang 10 juta, gitu. Kemudian dia batalkan, boleh-boleh saja, dengan syarat memang belum ada yang nemukan, gitu ya. Ini giliran barangnya sudah mau diserahkan,
bilang sudah akadnya batal, nggak jadi deh. Nah, ini yang seperti ini nggak boleh gitu ya. Atau juga sebaliknya. Nah, sebaliknya dari sisi yang nerima gitu, karena kan juga nggak ada akad. Ketika diumumkan barang siapa menemukan mobil saya dapat hadiah 10 juta, orang yang berusaha mencari kan tidak ada akad apapun. Lagi pengen nyari, aduh saya sibuk, udahlah saya nggak usah kerjakan ini. Boleh nggak? Boleh aja, karena dia tidak ada janji apapun dengan si pemberi kerja. Nah, beda dengan ijabah. Kalau ijabah kan ngikat, ada ijab, ada kabul, ada yang ngasih kerja, ada yang kemudian menerima pekerjaan itu, dan itu saling mengikat. Sedangkan bagi ji'alah ini cuma ada satu pihak, yaitu si pemberi kerja. Yang ngerjakan boleh siapa saja, bisa siapa saja. Dan itu yang mengerjakan bisa dikatakan nggak harus kemudian izin satu persatu. Saya daftar, nggak seperti itu gitu ya. Namanya ji'alah itu benar-benar pekerjaan umum. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kita mudah pahami dengan istilah sayembara. Padahal kalau dalam istilah fikih ji'alah ini bagian dari kerja. Ada yang kerjanya memang ya dapat uangnya dari begini, dari ji'alah, boleh gitu ya, boleh. Karena ini adalah bagian dari jasa dengan kompensasi, ya, bagian dari jasa dengan kompensasi. Gitu. Ini adalah perbedaan. Nah, sekarang kita terakhir masuk ke masalah syarat. Ya. Jadi ketika kita bicara ji'alah gitu ya, ini memang sesuatu yang enggak terlalu banyak kita lakukan di masyarakat kita, nggak umum ya. Tapi tetap paling enggak kita punya informasi untuk mengetahui seperti apa sih ketika seseorang itu mau melakukan ji'alah. Yang pertama, si pemberi kerja adalah orang yang memang diperbolehkan untuk melakukan akad. Ya, artinya di sini sebenarnya membatasi dia bukan orang gila, bukan anak kecil, atau bukan orang yang kalau dalam istilahnya adalah orang yang memang tidak memiliki wewenang untuk mengelola harta. Ya, mungkin karena apa namanya gangguan dari sisi akal gitu ya, terganggunya akal. Mungkin dalam bahasa kita dulu nyebutnya idiot gitu ya, atau orang-orang yang bodohnya kebangetan, dia nggak ngerti uang, itu nggak boleh gitu ya, sembarangan itu ya. Kita masukkan saja di sini idiot gitu ya, biar gampang gitu ya. Jadi orang gila, anak kecil, orang yang memang punya gangguan dari sisi akal gitu ya, itu memang tidak boleh melakukan ji'alah. Kalau mereka melakukan ji'alah akhirnya jadi masalah kan itu ya, karena mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan itu ya. Maka pemberi kerja adalah orang yang memang secara hukum syara ini diperbolehkan. Artinya memang dia orang yang balik, merdeka, berakal. Ya. Syaratnya itu adalah balik, merdeka, berakal. Nah, syaratnya itu kurang lebih seperti itu. Sehingga ji'alah tidak harus dilakukan oleh muslim. Yang kerja juga bukan harus muslim, boleh non muslim. Seorang muslim boleh mengerjakan ji'alah yang disampaikan oleh non muslim, begitu pula sebaliknya gitu ya, begitu pula sebaliknya gitu ya. Yang kedua, nah ini upah harus bentuk harta yang jelas. Nah ya, dalam ji'alah ini kompensasinya apa, di awal harus jelas.
Dan ini tidak boleh kemudian main berubah-ubah. Meskipun boleh membatalin akad, boleh juga sebenarnya berubah akad. Tapi tadi dengan syarat memang ini belum dikerjakan orang. Ini apalagi sudah cuma selangkah lagi tinggal diserahkan kemudian dibatalkan, dirubah, ini nggak boleh. Gitu ya. Jadi terutama upah ini harus bentuk harta yang jelas, nilainya jelas atau sesuatu lah gitu ya, yang jelas. Barang siapa menemukan mobil saya nanti saya kasih motor, kan gitu. Nggak boleh. Kenapa? Harus jelas motornya motor apa. Tapi yang dikasih motornya motor yang motor yang sudah nggak keruan gitu ya, yang sudah mati, yang tinggal rangkanya kan juga tetap motor gitu ya. Itu juga nggak boleh. Jadi hartanya, kompensasinya itu harus kompensasi yang jelas. Kalau uang nilainya berapa, kalau benda juga bendanya kayak apa. Ya, barang siapa menemukan motor saya kasih handphone, juga nggak jelas. Handphonenya handphone apa dulu? Entah jangan-jangan dikasih handphone yang model lama gitu ya. Yang layarnya kecil. Juga salah gitu ya. Yang ketiga adalah manfaat jasa harus terukur dan bisa dirasakan, gitu ya. Jenis jasa harus yang diperbolehkan. Nah, kenapa manfaat jasa harus terukur dan bisa dirasakan? Karena kalau jialah itu jialah yang nggak terukur, nanti kan repot menyebutkan itu selesai atau enggak. Ya, misalnya barang siapa bisa membuat saya senang, nanti saya kasih motor. Terukur nggak? Repot. Ya, meskipun udah senang tapi ngakunya belum senang. Nggak terukur, gitu ya. Bahkan kalau dalam kitabnya sendiri kemudian salah satu bentuk yang nggak boleh jialah itu adalah mengusir jin, karena nggak terukur. Ya, nggak terukur, susah bedainnya, susah ngerasain manfaatnya, gitu ya. Itu nggak terukur. Yang seperti itu nggak boleh dijialahkan, gitu ya. Apakah nggak boleh ngusir jin? Boleh, tapi nggak boleh pakai akad jialah, itu maksudnya, gitu ya. Nggak boleh pakai akad jialah, karena akad jialah ini harus terukur, ya, harus terukur. Dan jenis jasanya harus diperbolehkan. Nggak boleh jialah itu untuk satu yang haram, baik pekerjaannya haram atau berkaitan dengan benda-benda yang diharamkan. Misalnya jialah barang siapa bisa membawakan saya khomer, itu jenis A, maka akan saya kasih hadiah. Nggak boleh, kan gitu ya. Atau barang siapa bisa menolong saya mencuri mobil mewah, barang siapa bisa membantu saya bobol bank, nah, itu nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena jasa yang tidak diperbolehkan. Dan juga ada keterangan tambahan sebenarnya dari para ulama untuk membedakan dengan ijarah. Jialah ini nggak boleh yang pekerjaan yang dia manfaatnya sudah ada di awal, gitu ya. Misalnya jialah barang siapa bisa membantu membersihkan rumah, nah, maka saya akan berikan hadiah. Nah, ini repot. Kenapa? Karena meskipun belum selesai, tapi sudah ada manfaat. Nah, yang seperti ini menurut sebagian ulama tidak boleh pakai akad jialah. Jialah itu akadnya harus akad tegas antara ada dan tidak ada. Seperti tadi kan menemukan barang kan, ketemu atau nggak ketemu? Kalau ketemu ada manfaat, kalau nggak ketemu nggak ada manfaatnya. Tapi kalau membersihkan rumah, meskipun nggak selesai, ada manfaatnya kan? Ya, itu tetap ada manfaatnya. Nah, ini nggak boleh pakai akad jialah, gitu ya. Bukan nggak boleh melakukan itu, nggak boleh pakai akad jialah. Ini sama saja ngakalin. Kan ngakalin akhirnya, gitu. Barang siapa bisa membersihkan kebun saya yang 3 hektar, ini akan saya kasih hadiah. Orang 2 hektar sudah ngos-ngosan. Kita sudah dapat manfaat. Tapi nggak bisa, boleh tidak memberikan upah. Kenapa? Karena nggak selesai. Nah, yang seperti ini nggak boleh, gitu ya. Yang seperti ini nggak boleh. Jadi memang jasanya harus yang diperbolehkan.
diperbolehkan secara umum dan memang kategorinya masuk ke ji'alah, bukan masuk ke ijarah. Kalau yang seperti tadi itu masuknya sebenarnya adalah akad ijarah, akad di mana dia kan kebalikan dari ini kan. Kalau ji'alah itu pemberi kerja belum mendapatkan manfaat, dia nggak boleh dapat manfaat dulu. Kalau pemberi kerja sudah dapat manfaat di awal, maka itu harusnya masuk akadnya ke ijarah, gitu ya. Kaidahnya seperti itu. Nah, yang keempat, boleh ada batas waktu maupun tidak. Ji'alah sendiri itu memungkinkan seseorang yang memberikan pekerjaan tadi, memberikan sayembara tadi, itu memberikan tenggat waktu. Barang siapa menemukan dompet saya sebelum 3 hari, maka saya akan kasih hadiah. Sah, sah. Ketika ada yang menemukan di hari keempat, maka itu tidak lagi berlaku. Tapi boleh juga akadnya umum. Barang siapa menemukan dompet saya, maka itu akan saya beri hadiah. Maka selama itu belum dibatalkan dan belum ada yang mengerjakan, belum ada yang menemukan, maka dia boleh membatalkan. Tapi selama belum dibatalkan, ji'alah tadi masih berlaku. Gitu ya. Jadi ji'alah ini lebih fleksibel. Nah, di ji'alah ini hal-hal yang memang nggak boleh dalam akad ijarah, di ji'alah ini jadi boleh. Kenapa jadi boleh? Karena memang dia akadnya akad sepihak, nggak ada ikatan, kan gitu ya, nggak ada ikatan. Kalau disebut kayak kerja kontrak, dia bukan kerja kontrak. Kalau kerja kontrak itu kan tetap ada akad ijarah gitu ya, tetap ada kompensasi yang mengikat, akad jam kerja mengikat. Kalau ini nggak ada, ya kan? Kalau ini nggak ada akad, nggak ada jam kerja, nggak ada pola kerja, tidak ada skop pekerjaan, nggak ada. Kalau ada ya justru masuk ijarah, bukan ke ji'alah gitu ya. Jadi ji'alah ini benar-benar sesuatu yang sifatnya umum. Kalau selesai dia dapat manfaat, nggak selesai nggak dapat manfaat. Itulah ji'alah seperti itu, gitu ya. Jadi syaratnya cuma 4 ini ji'alah. Jadi untuk membedakan antara ji'alah dengan ijarah, sehingga kita tahu mana yang seharusnya masuk ke akad ji'alah dan mana yang masuk ke akad ijarah, gitu ya. Nah, ini menyelesaikan sebenarnya bahasan kita tema besar kedua. Jadi ketika kita bahas muamalah, ya, salah satu bagian dari muamalah yang penting esensi bagi kita, muamalah itu kan bagian dari kita untuk ma'isyah cari kehidupan, cari rezeki, kerja, kan gitu ya. Maka pekerjaan itu utamanya paling umum itu bisa kita bagi jadi 3. Yang pertama sudah kita bahas panjang lebar, itu urusannya dengan jual beli, dengan segala macam runutannya gitu ya, termasuk jual beli istisna, jual beli salam dan lain sebagainya, dengan hutang, dengan kredit dan lain sebagainya, kan kita kemarin sudah bahas panjang lebar. Yang kedua adalah orang kemudian kerja, kan bentuk cari uang kan begitu ya, cari penghidupan ma'isyah itu yang pertama jual beli, yang kedua itu kerja. Nah, bentuk kerja itu 2, satu ijarah dengan berbagai macam bentuknya kemarin, kita ada karyawan tetap, ada karyawan lepas dan lain sebagainya. Yang kedua ada ji'alah, gitu. Nanti setelah ini kita akan bahas bagian yang ketiga. Bahasanya kita biasa nyebutkan kerjasama, atau dalam bahasa Arabnya kita sebut sebagai syirkah, kan gitu ya, syirkah. Nah, maka setelah ini nanti kita masuk ke bagian besar dari bahasan syirkah. Jadi ini 3 utama, 3 cara utama manusia cari duit lah bahasanya gitu ya. 3 cara utama manusia cari penghidupan, 3 cara utama pekerjaan manusia yang melingkupi 3 ini. Ya. Yang bisa dapat uang, umumnya 3 ini. Kalau nggak jual beli, kerja, atau dia bisnis kerjasama, kan gitu ya. Jadi cuma 3 ini. Nah, ini adalah bagian kedua besarnya, insya Allah. Ini materi kita untuk malam ini. Kita